Pegadaian. Bro, kenapa murung gitu? Iya nih, lagi bingung aja nyari penghasilan tambahan. Nggak perlu bingung. Kan ada solusi lebih dekat sekarang. Jadi agen pegadaian aja. Apa tuh agen pegadaian? Agen pegadaian adalah perorangan atau badan usaha yang menjadi perpanjangan tangan layanan dari pegadaian. Oh, jadi kita bertindak layaknya petugas pegadaian ya? Betul, kamu bakal bertindak sebagai mitra sekaligus perantara yang mendekatkan masyarakat dengan pegadaian. Pegadaian, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Angela Cecilia di Pegadaian Podcast episode 3. Di Pegadaian Podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang paling spesial nih, yaitu ada Mas Iqbal dan Katia. Ini adalah dua sejoli yang cintanya itu bertemu di Pegadaian. Nanti akan kita kupas tuntas ya masalah itu. Bisa nggak sih? Jangan, nggak usah yang terlalu. Gimana? Terus oke, lanjut. Nah, mumpung lagi ada pakarnya nih, nggak cuma kita akan membahas masalah itu, tapi kita akan membahas tentang menjadi agen pegadaian. Hai Mas Iqbal, Halo. Hai Katia. Hai. Apa kabar kalian berdua? Luar biasa baik. Oh, hari ini mau ngapain di sini? Hari ini aku nggak tahu juga sih. Mencoba untuk konsultasi Masalah pernikahan. masalah pernikahan. Oke, aku mau nanya nih ke Mas Iqbal dan Mbak Tia, Ya. boleh dong? Boleh banget. Pertama kali siapa yang menyatakan rasa terlebih dahulu? Ya silakan Bapak. Jadi gini Mbak Indah, kalau masalah suka gitu kan, masalah sebuah hubungan, masalah cinta itu tidak harus diungkapkan Mbak Indah, tapi dengan action, dengan aksi nyata. Jadi saat kamu menyukai seseorang, saat kamu punya perasaan yang lebih ke seseorang, Ya Pak, itu bisa nggak sih? Nggak usah tinggal dilebay-lebay. tunjukkan gitu, tinggal tunjukkan kalau kamu tuh beneran ada rasa gitu. Kalau kayak gitu contohnya tuh seperti apa sih Mas Iqbal? Contohnya nih kalau misal yang apa ya, dalam satu kantor nih ya, gitu, kita bisa pulang bareng gitu kan. Terus kalau misal pagi, besok ke kantor kan, berangkat bareng yuk gitu. Itu kode dulu ya, awalnya dari kode. Iya, kode gitu. Intinya lebih ke intensitas gitu kan, frekuensinya ditingkatkan. Lama-lama ya udah mengalir aja gitu. Aduh, aku merasa gimana ya, soalnya aku masih jomblo terus di depan mereka gitu. Iya, Oke, apa-apa. aku mau ada pertanyaan lagi nih. Ini penasaran aja sih. Sahabat kalian di rumah juga penasaran ya. Menurut Mas Iqbal, sosok Katia itu seperti apa sih? Kalau dari saya yang berbeda dari cewek-cewek yang lain dong pastinya dong. Iya sih. Bisa nggak sih? Jangan, nggak usah weh, kita bahas kita bisa nggak? Kenapa? Biar semua orang tahu ya nggak sih guys? Iya. Sahabat pegadaian perlu tahu kan? Seluruh Indonesia wajib tahu. Bener ya? Ini dari cowoknya gentle. Gentle. Gitu. Kok aku Sosoknya yang Tia itu keringeting? lebih ke perhatian gitu. Walaupun di depan banyak orang tuh suka nutupin ya nggak sih? Tapi tuh di belakang itu tuh kayak Astaga. kayak perhatian gitu lah Mbak Angel. Kayak misalnya Mbak Angel tuh malu gitu kan buat ngungkapin di depan orang gitu. Cuma di belakang tuh jangan lupa makan siangnya Oke, gitu. jadi actionnya via Oh, nggak chat ada ya? ya? Actionnya Ada. via chat ya? Ada via chat, kalau enggak yang kayak pas lagi orang nggak ada jangan lupa makan siang gitu. Oh, bisik-bisik. Iya gitu Mbak Angel. Bisik-bisik kode. Bisa nggak sih aku keluar aja dari frame ini? Tapi bener nggak nih Mbak Angel? Kalau Mbak Angel nih sebagai cewek gitu kan. Bener. Kalau misalnya memang Mbak Angel juga punya perasaan yang sama gitu. I have been Dan- there soalnya. Dan juga malu gitu kan. Dan juga malu atau kayak orang lain di sekitarnya Mbak Angel tuh kayak nggak mungkin jadi gitu kan. Tapi Mbak Angel tuh punya rasa itu sebenarnya. Pasti Mbak Angel akan menunjukkannya dengan cara yang bukan di depan umum kan. Oke. Dengan cara yang Paham. di belakang gitu kan. Dan pertanyaan selanjutnya nih, aku juga penasaran sih awal mulanya kenal tuh gimana sih kalau berdua?
Kalau pertama kali kenal itu kan memang dari Tia sendiri, dia udah bekerja kan di Pegadaian itu tahun 2020 tuh udah bekerja. Cuma aku itu masuk di Pegadaian itu kan bulan November tahun 2020. Nah itu tuh di situ udah ada Tia tuh di situ kan. Nah itu pertama kali kenal di situ. Nah cuma mungkin Mbak Angel kan pasti bakal nanya dong pertama kali deket tuh gimana gitu kan. Iya. Nah kalau pertama kali deket, karena memang aku adalah sebagai sales channel nih di Pegadaian. Langsung jadi sales channel. Langsung jadi sales channel dan juga waktu itu Tia masih marketing eksekutif. Jadi kan lebih apa ya, ada pekerjaan yang memang beririsan. Nah itu dengan kayak mencari agen baru. Nah waktu itu kita sering nih gitu kan, naik motor bareng kemana, ke warung-warung, ke tempat nasabah, ke tempat apa namanya warung-warung lah buat nyari agen baru gitu. Nah itu tuh kita pertama kali kenal dan dekat di situ dan intens lah buat ketemuan sehari-harinya gitu. Nah kebetulan waktu itu juga yang itu pertama kali aku penempatan di Sunter ya. Kebetulan di Sunter itu agennya masih kosong banget tuh kan. Jadi pimpinan cabangnya buat kayak ngarahin aku buat nyari agen baru di Sunter gitu. Minta tolong sama Mas Iqbal buat temenin aku gitu dan pingin aku untuk cari agen baru gitu sih. Iya, kalau misalnya nyari sih karena memang agen Pegadaian itu menguntungkan. Itu pasti banyak yang mau Mbak Angel, cuma karena banyak yang tidak tahu agen Pegadaian itu apa gitu kan, pasti orang juga namanya orang nggak tahu kan pasti nggak ada minat dong ke situ gitu. Ya namanya orang mau melakukan suatu hal yang berbeda itu kan timbul yang harus ada keinginan dari diri sendiri gitu kan, dari minat yang lebih untuk tahu. Nah dengan kita gitu kan waktu itu datang ke agen-agen, datang ke warung-warung gitu kan, nasabah. Nah kita tuh ingin meningkatkan minatnya mereka untuk usaha lain gitu, selain yang memang usaha yang dia tekuni. Oke, jadi kan sebenarnya kalau jadi agen Pegadaian itu bisa menambah sampingan kita ya. Betul. Apalagi yang punya usaha, misalnya perempuan jadi agen Pegadaian. Iya. Nah kalau agen Pegadaian itu sendiri tuh apa sih? Jadi sebenarnya agen Pegadaian itu tuh secara bahasa simpelnya adalah perpanjangan tangan dari Pegadaian. Jadi segala bentuk transaksi, segala bentuk kredit yang dilakukan di outlet Pegadaian itu bisa dilakukan di agen. Jadi nasabah nih yang memang kalau misal ke outlet, ke kantor Pegadaian itu suka ngantri, suka lama, jauh misal kantor Pegadaiannya, bisa datang aja ke agen terdekat gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh melakukan transaksi, kayak mau gadai, udah ke agen aja, nggak perlu ke kantor Pegadaian. Nah mungkin ini pertanyaan dari aku sih, tapi pasti mewakili sahabat Pegadaian yang ingin menjadi agen di rumah. Kalau misalnya, kan tadi katanya di agen Pegadaian juga bisa gadai kan? Kalau gadai otomatis harus ada barangnya. Iya. Itu barangnya kita kasih ke agen Pegadaian, mereka simpan di rumah mereka, atau sama mereka dibawa ke Pegadaian terdekat? Nah jadi itu namanya agen kan perpanjangan tangan Pegadaian. Jadi nanti segala bentuk transaksinya pasti langsung akan dihubungkan ke Pegadaian. Jadi agen itu tidak menyimpan barang. Jadi nanti saat barangnya nasabah diberikan ke agen tidak menyimpan di rumah. Karena nggak mungkin dong kayak nama emas gitu kan. Misal banyak nih emasnya dari nasabah, nggak mungkin dia simpan di rumah. Takutnya kan ada risiko hilang gitu kan, keselip atau dicuri gitu kan. Nah makanya agen pada saat hari yang sama, saat nasabah bertransaksi, emasnya itu, barang jaminannya itu akan dibawa ke Pegadaian, disimpan di Pegadaian, di branchesnya Pegadaian. Jadi dari sisi risiko keamanan itu udah di-handle sama kantor Pegadaian gitu. Jadi trust juga sih. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk Pegadaian sendiri, agen Pegadaian sendiri itu yang menjembatani sih. Jadi kayak perantara antara Pegadaian dengan si agen, si nasabah gitu. Oke, kalau gitu nih manfaat keuntungan menjadi agen Pegadaian itu apa sih? Kalau dari sisi manfaat yang jelas sih yang memang orang cari adalah keuntungan. Maksudnya kayak pendapatan lebih, pendapatan lain. Karena kan setiap transaksi yang dilakukan di agen itu nanti agen akan mendapatkan fee atau insentif lah kita menyebutnya. Dan besaran insentifnya itu tergantung transaksi apa yang dilakukan. Kayak pembayaran dapatnya berapa gitu kan, ada orang gadai dapatnya berapa fee-nya gitu, itu nanti berbeda-beda. Terus yang kedua gitu kan, yang tadinya si agen ini cuma jualan sembako atau misalnya alat rumah tangga, itu nanti nggak cuma bisa jualan itu, karena kalau misal dia menjadi agen,
Berarti kan kalau misal dia menjadi agen, dia ketambahan layanan lah kasarannya gitu kan. Nggak jual sembako doang, tapi nanti ada layanan pegadaian juga masuk di situ. Jadi bisa mencakup pasar yang lain gitu, bukan pasar orang yang mencari sembako aja gitu. Gitu sih Mbak Angel. Manfaatnya memang juga ya kalau gitu. Iya. Cuan jadinya ya. Iya, benar. betul. Oke, nah kan masyarakat atau sahabat pegadaian di rumah kan mungkin aja ada yang bekerja di suatu perusahaan. Mereka nggak punya usaha, itu bisa nggak sih jadi agen? Bisa banget. Bisa banget. Jatuhnya jadi kayak gimana? Agen Jadi apa? kalau misalnya untuk itu sih jatuhnya ke sebenarnya untuk perorangan bisa ya. Itu jatuhnya perorangan sih, tapi memang dia konteksnya itu dalam agen instansi sih. Jadi kayak nanti bakalan dia yang brandingin nih tentang pegadaian ke teman-teman yang ada di instansi dia sendiri gitu sih. Jadi gini Mbak Angel, sebenarnya kasarannya gini, jadi kalau misal kita bilang nasabah itu harus orang lain, enggak juga. Jadi agen itu juga bisa bertransaksi untuk diri sendiri. Oh iya. Betul, jadi Aku jadi agen pegadaian, Iya. aku nggak ada bisa. bisa, jadi nanti misalnya saya jadi agen, misal Mbak Angel jadi agen nih, Mbak Angel jadi agen, Mbak Angel mau gadai atas sama sendiri, itu bisa Mbak Angel. Hitung-hitung Mbak Angel dapat cashback. Karena kalau misal gadai gitu kan, itu misal gadai 10 juta misal gitu kan. Ya udah nanti Mbak Angel itu kan nanti akan kepotong administrasi gitu-gitu kan. Pasti yang diterima 9 jutaan. Nah, nanti yang dibawa pulang kan Mbak Angel kan kalau misal di kantor pegadaian cuma 9 juta. Tapi nih kalau misal transaksi di agen, Mbak Angel nggak cuma dapat uang 9 juta, tapi juga nanti ada cashback, ada fee tambahan. Fee tambahan. Iya Lumayan gitu. ya. Jadi kalau misalnya aku plusnya itu kalau aku jadi agen pegadaian, aku butuh dana darurat, Iya. bisa aku gadain lewat si agen pegadaian. Iya. Iya betul. Dan dapatnya lebih gede. Betul. Iya. Keren banget. Jadi Ja- tertarik. Iya, jadi agen untuk diri sendiri kasarnya gitu. Oke, kalau gitu ini tuh kan kita tahu nih produk pegadaian tuh banyak banget ya. Banyak. Nah, ada jenis-jenisnya nggak sih? Ini khusus agen pegadaian apa? Ini khusus agen pegadaian apa? Misal gadai sendiri, investasi sendiri, itu tuh ada nggak sih? Jadi tuh agen pegadaian tuh ada 3 jenis. Yang pertama tuh agen pemasar namanya, yang kedua agen pembayaran, yang ketiga agen gadai. Jadi dari ketiga agen ini tuh memiliki tingkatan nih Mbak Angel. Yang paling dasar itu agen pemasar, nomor 2 itu agen pembayar, yang nomor 3 itu agen gadai. Nah, agen pemasar ini dia fungsinya untuk hanya memasarkan produk pegadaian saja. Produk-produk yang pembiayaan di pegadaian. Kayak misal gadai yang barangnya disimpan di pegadaian. Kreasi yang kita sebutnya gadai BPKB. Terus yang ketiga amanah atau kita sebutnya cicil motor, cicil kendaraan, bisa motor, mobil, bisa baru maupun bekas. Terus porsi haji dan juga rantas jili tanah atau gadai sertifikat. Nah ini di agen pemasar bisa menawarkan produk-produk ini. Nah terus fiturnya naik lagi nih saat dia menjadi agen pembayar. Selain dia bisa menjadi agen pemasar juga di agen pembayar, dia juga menerima pembayaran-pembayaran. Kayak misal nih Mbak Angel melakukan angsuran bulanan gitu, itu bisa dilayani di agen pembayar. Jadi kayak misal nih Mbak Angel udah jatuh tempo di bulan keempat, Mbak Angel mau memperpanjang, Mbak Angel bisa nih bertransaksi melalui agen pembayaran. Dan itu bakal dapat fee juga nggak sih? Pasti. Walaupun cuma perpanjangan pembayaran biasa, tetap Iya, dapat fee. betul. Lumayan menguntungkan ya jadi agen pegadaian. Terus untuk fitur yang paling tinggi itu ada namanya agen gadai. Di agen gadai itu bisa berlaku sebagai agen pemasar, agen pembayar, dan juga dia ada fitur gadai yang gadainya itu khusus. Nggak cuma kalau misal gadai yang lain di agen pembayar dan juga agen pemasar, gadainya ini nanti yang menaksir, yang menentukan uang pinjaman itu teman-teman cabang, tim dari pegadaian. Cuma untuk si agen gadai ini yang menentukan uang pinjaman, yang melakukan taksiran itu dari si agen tersebut. Dia bisa naksir. Iya, makanya jadi untuk menjadi agen gadai kita dari pegadaian tidak sembarangan untuk membukakan fitur itu. Karena karena agen tersebut memerlukan skill untuk menaksir. Ada sertifikasinya gitu nggak sih? Ada, betul. Betul banget. Kayak misalnya untuk agen gadai yang sudah berjalan di area Jakarta Utara ini, itu tuh dibukakan untuk kayak toko emas gitu kan. Terus juga counter handphone yang dia memang sudah expert lah di bagian tersebut gitu. Makanya kita akan membukakan
untuk orang-orang tersebut, untuk usaha-usaha tersebut seperti itu. Kalau ada supportnya nggak sih dari Pegadaian, misalnya dari banner gitu-gitu misalnya? Iya, Mereka pasti. kali Pasti promosi ada juga sih. dong untuk media gitu. Pasti, setiap kali agen itu teraktivasi, kita akan dari Pegadaian akan memberikan spanduk. Kita akan memberikan branding berupa spanduk, tempat brosur dan juga brosurnya, terus juga printer Bluetooth dan juga kertas termalnya, dan juga yang paling penting adalah sertifikat agen. Sertifikat ini adalah akan menunjukkan bahwa agen tersebut tuh resmi dari Pegadaian. Jadi kalau misal ada agen yang terdaftar nih di Pegadaian, itu tuh wajib memiliki sertifikat tersebut. Jadi agen Pegadaian sangat amat membantu ya. Iya betul. Oke, aku mau nanya nih, ini sebenarnya penasaran sih lagi ngomongin agen kan. Betul. Kan kalian tuh tadi di awal bilang sering jalan berdua nih. Ada nggak sih momen yang berkesan gitu? Ada Paling lah. berkesan. Ada. Boleh Iya, dong ada sih diceritain. ya. Banyak banget lah Dari pasti. Mas Iqbal ceritain, dari Mbak Tia diceritain. Jadi kan gitu, namanya orang kan tingkat Filosofinya panjang gitu. pemahaman, penangkapan pemahaman kan beda-beda Mbak Angel. Kayak misal Mbak Angel diajarin matematika, emang langsung paham? Enggak kan? Nggak bisa. Nggak bisa langsung paham, harus lama gitu. Dan begitu pun kita nih saat menawarkan menjadi agen Pegadaian, itu nggak bisa yang kayak sekali datang itu langsung paham, nggak bisa Mbak Angel. Harus beberapa kali datang, kita maintain pakai WA gitu kan, kita maintain langsung datang ke tempat, itu beberapa kali. Jadi untuk menumbuhkan trust-nya gitu. Iya betul, setidaknya tuh kayak jangan sampai nih agen tuh merasa sendirian. Kalau agen udah merasa sendirian, nggak kita urusin, pasti agen juga Males males juga gitu. sih, gitu. Bingung namanya barang baru, kita nggak bisa pakai, kita tinggalin nih, nggak diajarin, ya pasti nggak bakal digunain gitu. Dan juga pasti orang yang baru sekali dua kali belajar lama Mbak Angel. Iya, ada yang kayak pala si agen tersebut marah-marah ke kita gitu, yang kayak Oh, pernah gimana? dimarahin agen? Pernah. Saya dikasih ini, dikasih Iya. kalau dimarahin. Dimarahin. Ya itu kan dibalik itu semua, cuma kan dengan kita namanya orang marah kan berarti ada rasa kepemilikan kan Mbak Angel. Maksudnya kayak marah, aku nggak diurusin kan jadi ada ikatan emosional di situ. Makanya itu yang kita harapkan tuh dari Pegadaian ke agen Pegadaian adalah ikatan emosional itu. Karena dengan kita memiliki ikatan tersebut, si agen akan bisa terus berkembang dan juga bisa memaksimalkan apa yang ada gitu Mbak Angel. Kayak misalnya ikatan emosional, Mas Iqbal sama dia. Nah itu bisa jadi seperti itu. Aduh, aku takut kata yang marah dia ngeliatin aku. Loh, gitu ya namanya orang bekerja. Si Angel takut aku. Loh, ya namanya orang bekerja kan Mbak Angel ya. Kayak misalnya kita rekan kerja, kita nggak punya ikatan emosional, susah dong kayak bukan berantem terus kayak aku mau nyuruh Mbak Angel ngerjain apa nggak bisa. Kayak Angel kerjain ini dong gitu. Pasti nggak akan mau Mbak Angel. Lu siapa nyuruh gua gitu. Betul. Gitu, itu harus kayak gitu. Aku ya. bener. Jadi kalau misal ke agen kan agen jatuhnya mitra nih Mbak Angel. Kalau kita suruh-suruh pun nggak akan mau. Lu siapa nyuruh gua gitu. Ya udah gue nggak aktif nih agen. Ya udah. Gitu. Cuma kalau kita udah punya ikatan emosional, seakan-akan tuh kita membangun kayak rasa nggak enakan gitu. Kan itu ikatan emosional nih. Kayak kok aku udah diurusin banget ya sama Pegadaian, tapi kok aku Jadi nggak kayak merasa berutang budi gitu Iya jadinya. betul. Kok kayak aku nggak ada transaksi, nggak enak. Ya udahlah aku transaksi buat diri sendiri. Gitu. Atau aku nawarin ke tetangga-tetangga. Nah, syarat menjadi agen Pegadaian serta cara mendaftarnya tuh seperti apa sih? Kalau untuk syaratnya sendiri itu cukup dengan KTP aja. Terus nanti kalau misalnya si nasabahnya ini punya usaha, nanti didaftarkan sesuai dengan usaha yang terdaftar di Tokopedia gitu. Jadi palingan nanti tinggal download aplikasi agen Pegadaian di Play Store atau App Store, tinggal diisi data, di-approve dari pihak Pegadaian, baru udah bisa transaksi. Wah, gampang banget ya buat jadi Gampang banget agen Mbak. Pegadaian, bisa langsung kontak sosial medianya Pegadaian kali. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih. Boleh? Ya aku terakhir sih, dan terakhir loh. Maunya yang keberapa? Dari awal lagi diulang. Pertama kali kenal tuh gimana sih gitu ya? Enggak, Oh, bercanda. Pertanyaan terakhir. Apa ya? Kok aku deg-degan ya sama pertanyaannya ya? Syarat salah.
tips and trick menjaga hubungan agar tetap awet selama 2 tahun tuh gimana sih? Ini buat agennya atau buat si Mas Iqbalnya? Enggak, kalau dari personal, dari personil bisa langsung nyambung ke agen. Oh gitu. Gimana? Intinya berguna untuk dua sisi nih Mbak Injil. Iya, yang Untuk berguna hubungan dalam pekerjaan, hubungan dengan antara personal, atau hubungan dengan agen. Itu kuncinya cuma satu, jalin komunikasi yang baik. Oke, nggak boleh berantem dong ya? Berantem boleh, berantem itu adalah Suatu hubungan Tapi itu kalau sebenarnya kalau berantem untuk seru ya? berantem itu kayak bumbu. iya bumbu bener. Seru loh. Mbak Angel nih kayak misal tiap hari diingetin makan tapi nggak pernah berantem, itu nggak seru kan? Nggak seru, iya nggak asik Bosen dong. kan. Berantem itu adalah kayak apa ya? Kayak orang tuh makan nasi, tapi ada lauk-lauknya di sampingnya. Nah itu tuh, Iya. berantem tuh itu. Oke, cabe ya. Nah betul. Oke nih, untuk sahabat pegadaian di rumah ada pesan nggak sih dari Mas Iqbal apa, dari Mbak Tia itu apa? Pesan dari aku, jadilah agen pegadaian. Oke, Oke. simple ya, jadilah agen pegadaian doang ya. Oke, sahabat pegadaian, buat yang mau jadi agen pegadaian, jangan lupa ya untuk kontak our sosial media. Di situ kalian bebas nanya apa aja karena akan direspon oleh admin kita. Dan juga aku juga mau ngingetin kita di pegadaian tidak pernah ada yang namanya lelang online ya. Jadi kalau mau tahu lelang, jangan lupa ya ikutin channel YouTube kita dan follow our sosial media. Dan untuk sahabat pegadaian di rumah, jangan lupa untuk memilih jasa layanan pembiayaan yang pasti, buka tabungan emas hanya di pegadaian. Karena bersama pegadaian kita mengatasi masalah tanpa masalah. So, akhir kata, saya Angela Cecilia dan kedua narasumber saya Iqbal. Tia. pamit undur diri. See you in another episode. Dah. Bye-bye. Bersama Pegadaian.